Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Sindo di The Comment, Sindo News. Kita akan membahas tentang perseteruan ya. Kalau dibilang perseteruan ya mungkin sekedar perdebatan dikit lah ya. Nah, tapi perdebatan ini bukan antara ibu-ibu di komplek, bukan. Tapi antara menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Yaitu antara Menteri Keuangan Purbaya dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ini menarik karena perdebatan itu muncul juga akhirnya ditanggapin sama Menteri Trenggono itu di sosial medianya. Nah, kita akan membahas mengenai perdebatan dua menteri ini. Ada Mas Andri di kanan saya, ya, dan juga Mas Anto di sebelah kiri, redaktur dari Sindo News. Sebenarnya nih Mas, ya. Kita cerita dulu ya kronologinya ya. Dari perdebatan ini sebenarnya kronologinya seperti apa? Ya. Jadi perdebatan antara Purbaya dan Menteri Trenggono ini diawali saat Menkyu berdiskusi dengan para pengusaha. Di salah satu forum. Iya, di salah satu forum di diskusi. Forum diskusi Kadin ya? Iya. Nah, itu tanggal 10 Februari. Februari. Dan Nah, waktu kebetulan fokusnya ke soal galangan kapal. Kalau nggak salah itu salah satunya. Iya, salah satunya. Tapi awal mulanya itu Menkyu dia menerangkan tentang bagaimana eksekusi anggaran di awal tahun. Jadi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Nah, setelah dia menjabarkan anggaran itu, salah satunya yang terkesan mandek itu di industri galangan kapal. Oh gitu. Jadi posisinya runutannya seperti itu. Oke. Jadi galangan kapal itu dianggap industri yang tidak jalan gitu. Padahal sebenarnya kan itu menyerap banyak tenaga kerja. Ya kan, bisa membangun pertumbuhan ekonomi kan dengan demikian kan gitu, karena padat karya. Tetapi kok nggak ada order nih gitu. Nggak ada pesanan terutama dari domestik, dari Indonesia gitu. Oke. Jadi memang tapi kan ini memang baru masuk bulan Februari tuh. Biasanya ada orderan itu mulai kapan sih Mas? Kok ini sudah dipermasalahkan sama Menteri? Nah, prosesnya? balik lagi ke menggenjot pertumbuhan, apalagi dengan proyeksi dari lembaga pemeringkat internasional negatif. Jadi kayaknya sih pemerintah dalam hal ini Menko ingin tancap gas dari awal tahun gitu. Jadi anggaran yang udah disiapkan pengennya langsung segera dilontorkan gitu ya. Nah, kalau Mas Andri ngelihatnya dari sisi politiknya seperti apa? Jadi kan ini sebenarnya kalau kita ngobrol ya, perdebatan atau miskomunikasi ya, terutama di antara teman kayak kita, di antara kolega gitu, mungkin itu hal yang biasa gitu ya. Tapi kalau di antara menteri ini kan jadi hal yang akhirnya menjadi buah bibir, jadi perbincangan, dan juga akhirnya orang menerka-nerka ada apa sih sebenarnya gitu. Mulai nggak solid nih gitu ya kan. Apa ada sesuatu nih di dalam gitu kan gitu. Karena kan ini akhirnya banyak yang berspekulasi, banyak yang memberikan prediksi-prediksi kira-kira ini bakal kemana ya gitu. Pembahasan ini gitu. Sebenarnya padahal di awal ya, ini koreksi kalau salah Mas Anto, Mas Teguh. Sebenarnya Pak Purbaya waktu itu memintakan ke Pak Trenggono, ini mana nih gitu. Awalnya Pak Trenggono ya meminta produksi ribuan kapal ikan kan gitu ya. Nah, terus kemudian dana udah siap nih gitu ya kan. Terus kemudian kok nggak gerak-gerak sih gitu loh. Cuman kayak gitu kan sebenarnya kan, memancing dia untuk gerak dong gitu. Nah, terus kemudian kalau di bahasa kita itu pancingan ya sebenarnya. Pancingan. Iya, pancingan kayak udah ada duitnya nih gitu. Kok nggak gerak sih gitu kan. Tapi katanya belum cair, benar nggak sih? Nah, kita lihat dulu ya. Ini ada VT-nya. Kemarin kita tayangin di Sindo Prime mengenai VT perseteruan ini ya. Kita lihat. Kenapa KKP belum ada order di sana? Kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Semuanya masih ada gitu. Rugi saya Pak.
Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengomentari realisasi anggaran pada industri galangan kapal nasional. Bak gayung bersambut, sindiran Purbaya kepada Kementerian Kelautan Perikanan pun langsung dibalas. Dalam akun media sosial pribadinya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut dana pembangunan kapal berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah Inggris. Ia pun meminta Purbaya untuk mengecek kembali apakah dana sudah dikucurkan atau belum. Usai disentil Menteri Kelautan Perikanan, Menkyu Purbaya langsung membalas dengan mengatakan, "Pak Menteri, sahabat saya." Dan ia membenarkan bahwa anggaran memang belum dicairkan. Udah saya cek, belum dikucurin katanya Pak. Gimana Pak? Yang belum. Oh berarti belum dikucurin? Belum. Tapi kan gini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu sampai dananya Anda dulu, kan ada rencana depannya kan. Jadi saya minta saya itu aja belum kelihatan gerakan di depan, itu aja. Aja Pak ngomongin. Gampang saya ngomong, Pak Menteri kan sahabat saya juga gampang. Saat menyaut, Menkyu Purbaya dan Menteri KP Sakti merujuk pada proyek pembangunan 1.500 kapal ikan yang bekerja sama dengan Inggris. Dalam acara Kadin beberapa waktu lalu, ia menyentil Kementerian Kelautan Perikanan soal rendahnya pemanfaatan belanja pemerintah, khususnya program peremajaan kapal. Tim Liputan iJus melaporkan. Tuh kan? Ya, memang. Kalau dari Twitternya Pak Menteri KKP, Pak Trenggono, kayaknya marah banget ya. Menteri Keuangan yang terhormat, Menteri Keuangan, biar paham dan cerdas. Iya. Iya, soalnya kalau dia santai harusnya Ngeri loh, Tom. Bro, gitu ya harusnya ya. Ada gitu ya. Sorry nih. Gitu. JTH, Menteri Keuangan. Iya. Tapi ini unik sih memang ya gaya komunikasi dua menteri ini ya. Tapi nanti kita bahas mungkin ya gaya komunikasinya. Tapi yang mesti dikelirkan itu adalah sebenarnya yang kita mau tanya nih Mas Anto. Itu sebenarnya dana itu kan sebenarnya dana dari pemerintah Inggris dalam bentuk pinjaman. Ya, pinjaman ya itu ya. Kan? Nah, terus kemudian itu memang belum cair. Belum gitu. Jadi sebenarnya ada kesalahpahaman kan. Pak Purbaya melihat bahwa harusnya dana itu dana dari APBN gitu kan. Iya kan. Nah, ternyata dana itu bukan dari dana APBN, tetapi dana dari pemerintah Inggris gitu. Nah, mungkin pertanyaannya sebenarnya apakah dana pinjaman itu lewat Menteri Keuangan tetap atau enggak sih? Kalau dari prosedur memang tetap lewat Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Nah, di hari ini Pak Trenggono kita ketemu di Istana. Kita coba konfirmasi. Kalau sebelumnya kan lewat media sosial tuh Mas. Kita masih belum tahu apakah yang dimaksud Purbaya dengan Pak Trenggono sama. Karena dalam bentuk tulisan media sosial kita ingin konfirmasi secara langsung di Istana, tapi yang bersangkutan hanya melempar senyum ke awak media gitu. Jadi ini artinya apa nih? Dia gestur senyum ini nih. Nah itu yang belum maksudnya nggak ada keterangan apakah kita mengkonfirmasi nih apakah yang diomongkan oleh Pak Purbaya apakah benar ke Pak Menteri Trenggono, tapi sampai sore ini belum ada konfirmasi ya. Walaupun tadi sempat datang ke istana hari ini ya. Nah, tapi yang menarik lagi sebenarnya Pak Purbaya bilang ini harusnya kan ada dong woro-woronya lah, harusnya ada dong gerakannya lah gitu kan. Sebelum kita ngomongin soal dananya udah cair atau belum gitu. Tapi artinya ini belum ada nih dari Menteri KKP ke Menteri Keuangan. Mungkin belum ada omongan, belum ada proposal gitu kan yang dikasih ke Pak Purbaya. Makanya kemudian Pak Purbaya nanya gitu. Sebenarnya itu kan yang jawaban dia tadi. Terus kemudian diakhiri dengan kata sebenarnya Ted gampang lah ngobrol, kita kan sahabat. Gitu. Itu kan menunjukkan pengen mencairkan suasana dari Pak Purbaya ya gitu. Tapi setahuku sih ya posisinya dari Kementerian KKP untuk pengadaan kapal gitu kan. Entah nanti peruntukannya buat apa ya. Pengadaan itu lama, mereka harus pitching tender dulu siapa yang pemenangnya kan gitu ya. Nah, 1.500 Pak, banyak kapal. Banyak loh itu kapalnya kan. Nah, terus ini kan mungkin dalam ini kan baru masuk Februari ya. Mungkin juga masih awal.
kalau dilihat dari ininya kan memang proses dan itu pun juga masih dalam tahap itu tadi ya, awal-awal banget ya. Memang belum si pengajuan itu belum sampai ke Menteri Keuangan. Kementerian Keuangan. Oke. Dan sampai Kementerian Keuangan pun juga pasti nanti akan proses lagi lama, nggak secepat yang diomongin juga sebenarnya. Ya. Jadi akhirnya ya intinya sebenarnya kayaknya ya itu kalau dari ditangkap sih sebenarnya Pak Menteri Keuangan ini belum mendapatkan informasi yang lengkap gitu dari Menteri KKP dan mungkin Menteri KKP menahan informasi tersebut karena memang lagi menuju ke proses peminjaman dana ke pemerintah Inggris mungkin. Ini kan kita juga nggak tahu ya kronologis detailnya itu seperti apa gitu. Kalau di internal di lapangan sendiri di Kementerian Keuangan komunikasinya gimana Mas itu Mas? Kalau galangan kapal sendiri memang baru mencuat belum lama ini. Memang dari 2020 industri galangan kapal sempat menyatakan kalau mereka sepi order gitu. Oh, jadi dari 2020? Iya. Oke. Udah 6 tahun yang lalu. Iya dia. Apalagi ke 2020 ketimpa COVID ya waktu itu. Iya itu kan ketimpa COVID terus ini. Nah sebelumnya Pak Purbaya juga menggarisbawahi kalau ada sekian ribu kapal itu udah berusia 25 tahun gitu. Jadi memang harus segera ada peremajaan. Iya. Jadi mungkin atas dasar itu mencuat kok belum ada roadmap atau pengajuan tentang peremajaan kapal. Oh iya, bisa juga masuk akal sih. Ya paling nggak harusnya sebenarnya itu udah dibahas di rapat kabinet ya. Harusnya. Iya. Harusnya sih ya. Harusnya ya. Kalau secara ini ngobrolnya satu di forum, nah jawabnya di medsos. Nah, tapi di sisi lain di forum itu mungkin Menkyu juga pengennya biar image-nya pemerintah juga ini loh kami tuh bekerja cepat gitu kan. Bekerja cepat, pengennya gitu, mungkin pengen mengkomunikasikan itu apalagi di kalangan ini ya, di kalangan para pengusaha. Kan? Ini loh kami sudah bekerja cepat, cuman memang belum ada permintaan kan gitu ya, kurang lebih kayak gitulah. Iya. Nah terus Menteri KKP nanggapinya itu tadi di medsos X itu tadi ya kan. Yang terhormat Menteri Keuangan. Supaya cerdas. Menarik ya? Iya menarik. Ini akan lebih menarik lagi kalau kita coba tanyakan ke kawan kita pengamat politik ya. Kalau dari sisi pengamat politik seperti apa? Pengamat politik seperti apa coba? Saya akan coba tanya ke Bang Pangi Sarwi, salah satu pengamat politik ya. Bang Pangi ya. Kita pengen tahu sebenarnya. Kalau dari kacamata akademisi itu seperti apa gitu? Iya. Komunikasi ini. Belum nyambung nih. Ya tapi ya tadi ya memang ini agak unik ya komunikasi yang dilakukan dan ya mestinya sih tidak akhirnya menjadi gaduh kan gitu ya mestinya akhirnya masing-masing menteri harusnya punya punya batasan-batasan tertentu untuk menyampaikan sesuatu gitu apalagi terkait dengan menteri lain gitu. Ya kan? Kalau di kalangan wartawan sendiri memang ini memang jadi ramenya seperti apa Mas di lapangan? Nggak terlalu ini sih Mas. Maksudnya memang ramenya itu karena saling mendakapi tapi tidak pada beda forum gitu. Jadi kita pengennya tuh kalau yang satu ya, duduk bareng lah duduk atau di rapat komentar dan kita balas dengan pernyataan lagi gitu. Tapi kalau ini kan di medsos sih. Di sisi lain, Menteri KKP sudah memberikan tanggapan secara resmi belum? Mungkin ada doorstopnya? Belum. Kalau itu tadi pas di istana itu nggak ngomong, senyum. Senyum aja. Iya. Jadi senyum itu tanda udah selesai. Bisa jadi, bisa jadi, ya kan? Karena dibilang sahabat, ya kan? Udah selesai. Kayak gitu. Ya senyum kan mungkin masih kesel, masih dongkol kan juga bisa kayak gitu kan. Bisa juga. Itu kompor. Nggak boleh begitu, Pak. Nah, terus tapi katanya di sisi lain Menkyu ini ya sempat ngomong siap dipertemukan dengan Pak Trenggono ya? Iya. Benar. Iya. Beritanya kayak apa Mas? Itu Mas. Iya. Jadi sambil kita masih nelpon ya? Iya. Pak Menkyu sebenarnya pengen industri ini menggeliat gitu. Maksudnya industri galangan kapal khususnya ya itu mulai ada orderan. Ya. Nyambung nih. Nyambung. Halo Bang Pangi. Iya, Mas Nego, halo.
Waalaikumsalam. Halo, ini kita nongol di The Comment Sindo News nih, Bang Pangi. Halo. Ya, Nah, siap Mas Teguh. ya, Bang, kita pengen nanya dong, kalau dari kacamata politik, komunikasi dua menteri yang lagi dibahas ini adalah Menteri Keuangan Purbaya dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan Pak Sakti Wahyu Trenggono. Ini kalau menurut Bang Pangi seperti apa? Ya kalau misalnya ya perbedaan mereka nggak tahu ya sumber kekuasaannya dari mana masing-masing mereka ini, karena terkesan tidak solid gitu, berbeda Terkesan pandangan, tidak kan? solid. Ya karena kalau di era Pak Jokowi yang begini itu tidak dipakai kalau nggak satu komando gitu. Saya nggak tahu sumber kekuasaannya Trenggono dari mana. Dan Purbaya nampaknya loyal ke Prabowo, sepertinya begitu, walaupun belakangan juga banyak kebijakannya yang akhirnya kalah juga oleh kekuatan lain kan. Ketika bicara WUS ditanggung APBN itu kan dia kalah sebenarnya kan. Nah, tapi Pak Trenggono juga bukannya dekat dengan nampaknya, Presiden, ya. Bang. Pak Trenggono kan sempat dulu jadi wakilnya kan ya? Bukannya dekat juga dengan Pak Prabowo? Iya dekat, cuma kan dua waktu ada pagar laut tuh bukannya dia ya yang bermasalah itu. Oke. Dari situ kan dari awal di situ saya lihat udah mulai agak aneh-aneh, nyeleneh sendiri gitu. Karena Pak Prabowo ini mulai kurang disegani oleh menterinya karena terlalu banyak ngomong gitu. Waduh, seperti itu ya. Terus Iya, kalau menurut Bambang ini komunikasi dua menteri ini harusnya seperti apa? Diselesaikan seperti apa? Biar clear dan selesai sampai sini aja gitu. Ya kalau sebenarnya kan nggak boleh ada perbedaan, harus tegak lurus. Kan memang presiden itu juga sebenarnya presiden itu nggak tahu ya apakah mereka nyaman nggak dengan perbedaan pandangan di antara menteri ini kan. Kita nggak tahu juga sih. Kalau misalnya setahu saya kan Pak Prabowo ini kan dari dulu tidak senang ada pertengkaran di ruang-ruang publik gitu. Harus ada kamar kecilnya lah, bukan ada ruang kamar besar, ada kamar kecil yang itu pertentangan pemikiran dan perbedaan pandangan dan mazhab itu harus diselesaikan di internal, nggak perlu keluar atau bising atau ribut di luar, karena itu akan mengganggu soliditas di internal pemerintah, dianggap tidak kompak kan dengan Presiden Prabowo. Apalagi kan saya Presiden Prabowo ini kan tidak suka dengan konflik gitu. Benar. Apalagi pertentangan pemikiran. Sebenarnya di satu sisi kalau saya lebih fair juga menilai, sebenarnya kalau menteri bertengkar itu kalau bagi saya sih sebagai masyarakat sipil itu bagus juga untuk men-challenge juga supaya memang presiden tidak semuanya memberikan satu komando, satu pemikiran dan tidak ada perbedaan pandangan dan pikiran di antara menteri gitu. Karena memang negara sehat atau pemerintahan yang bagus itu kan juga butuh juga pandangan-pandangan yang nggak harus satu suara sih. Saling mengkritisi itu juga bagus juga ya, Bang ya. Iya, challenge pikiran lah. Jadi tidak semuanya pokoknya, tidak semua harus garis komando, tidak semua harus garis lurus, gitu, tegak lurus. Karena saya nggak tahu ya, apakah presiden itu nyaman juga. Kadang-kadang kan kita nggak tahu juga, jangan-jangan Presiden Prabowo yang nyaman dengan suasana puji-pujian, tidak ada perbedaan pandangan, pendapat, tidak ada pro kontra. Dia sangat senang kalau hanya itu kabar gembira. Kalau misalnya kabar mencekam, dia tidak nyaman, dia bisa marah-marah. Tapi kalau Bang Pangi lihat ini perpecahan antar menteri bukan sih, Bang? Ya kalau menteri itu kan harusnya tidak ada perpecahan, karena kan sumber kekuasaannya pemerintahnya Presiden Prabowo. Jadi kalaupun ada pro kontra dibuat di internal aja gitu ributnya, tapi nggak usah keluar. Jadi kalau mereka bisa Prabowo panggil nih,
Dua ini sedang bertengkar nih antara kucing dengan tikus. Prabowo panggil, Cing, kamu sini, tikus sini, kamu debat dulu lah berdua. Oke. Dengar mana yang benar. Harusnya nanti selesai setelah ya. ini kalian kalau berdebat, kalau kalian bertengkar di luar, saya penggal kepala kalian. Ya, itu benar. Oke. Oke. Jadi harus segera diselesaikan di internal kabinet gitu ya, jangan sampai keluar yang kayak gini-gini ya Bang ya. Iya, dianggap tidak konsolidasi apa namanya ya. Iya. Kabinet nggak solid gitu aja. Oke. Oke Bang Bangi, makasih banyak ya waktunya Bang. ya. Siap Pak Mas Teguh. Oke. Terima kasih, Bang. Terima kasih Bang. Mas Teguh ya. Ya. Nah, itu kan ya masuk akal juga sebenarnya. Masuk akal ya. Karena memang harusnya memang ada di forum yang kecil tadi kan yang disampaikan Bang Pangi ya, bahwa harusnya semua masalah itu diselesaikan di forum yang kecil, tidak perlu sampai ke forum yang besar, tidak perlu sampai ke media sosial bahkan gitu. Kenapa ya? Karena nanti akan menimbulkan spekulasi-spekulasi di tengah masyarakat, termasuk kita nih sekarang. Kan kita mikir kan, gitu, dan kemudian kita menganalisa mulai dari gestur, mulai dari kalimat, ya kan, gitu, sampai akhirnya, oh ini kayaknya marah, oh ini kayaknya udah damai, kayak gitu-gitu kan. Ya kalau kita lihat kalimatnya Pak Santi marah banget ya. Ya kan YTH loh posisinya ini menurut Teguh, keyakinan menurut saya Teguh, gitu iya. ya. Menurut keyakinan saya memang Pak Menteri KKP ini marah dengan kalimat itu tadi gitu. Makanya YTH Menteri Keuangan agar paham dan cerdas kan gitu kan. Iya. Jadi seolah-olah Menteri Keuangan nggak paham dan nggak cerdas nantinya jadinya gitu. Kesannya. Ini lagi Mudah-mudahan nggak ya. Persepsi saya. Ya persepsi orang kan berbeda ya. Iya, balik lagi. Tapi memang ini jadi satu hal yang mestinya bisa dijadikan catatan juga ya sebenarnya gitu. Nggak apa-apa tadi debat ataupun saling kritis di antara menteri itu sebenarnya nggak masalah. Dinamika kabinet itu memang harus hidup kan, nggak serta-merta semuanya jadinya akhirnya kalem-kalem aja tapi masalahnya banyak, itu malah justru nggak sehat gitu. Tapi kalau misalnya saling kritis terus kemudian saling tanggap gitu, itu juga jadi satu hal yang positif. Tapi balik lagi gitu, apakah memang perlu gitu ya kan diungkap di forum atau kemudian dilemparnya di media sosial gitu, atau misalnya di satu forum tertentu gitu. Ini kasus kayak gini bukan kasus ya, maksudnya persoalan dinamika politis seperti ini kayaknya baru ini ya Mas ya. Kayaknya. Zaman SBY apalagi ya, zaman SBY itu kayaknya tuh udah satu runut gitu ya. Iya. Zaman Jokowi pernah kejadian kayak gini. Kita ingat-ingat, ada nggak zaman Jokowi perseteruan antar menteri? Sepertinya sih ada ya, tapi mungkin tidak dalam, makanya tadi mungkin di dalam forum tertentu gitu kan. Terus kemudian teman-teman wartawan kita nih biasanya dengar, terus kemudian kita yang memberitakan, tapi kan dengan gaya kita gitu yang sudah terverifikasi gitu kan. Kalau ini kan masing-masing ngomong di forum yang terbuka satu, yang satu lagi di media sosial gitu loh artinya. Sementara ketika kita minta verifikasi keduanya, yang satu jawabnya itu, yang satu jawab malah senyum gitu kan gitu. Ingat nggak? Malah justru pas Pak Prabowo jadi Menhan, Menteri Keuangannya Bu Sri Mulyani, itu pernah ada perbedaan pandangan mengenai pengadaan anggaran alutsista. Iya. Ingat nggak Mas? Iya, coba ceritain Mas yang itu Mas. Iya, pernah. Jadi kalau aku nggak salah ya, Bu Sri itu sempat menyebutkan kalau anggarannya itu besar. Anggaran untuk alutsista itu paling besar di antara kementerian lain. Memang gitu. Pada saat itu begitu ya kan. Jadi pada saat Pak Prabowo Menhan itu ya. Jadi itu yang menjadi sorotan gitu pada saat itu. Tapi kan nggak dibahas di forum atau apa kan? Enggak. Ya memang Pak Prabowo kan modelnya nggak model terus nulis di Enggak. sosmed kan gitu kan, ya kan? Iya memang beda gitu. Makanya ya itu kan artinya walaupun ada masalah, walaupun ada perbedaan, ya, tetapi kan itu diselesaikan di antara mereka kan sebenarnya gitu. Pada akhirnya kan tapi kan selesai juga masalahnya gitu. Ya, sama dengan ini, tapi kan ini jadi akhirnya kan kayak seperti bola salju Mas gitu. Dari masalah yang mungkin kelihatannya masalah miskom atau masalah kurang koordinasi, akhirnya kita melakukan cocok logi kan gitu ya kan, apakah jadi, ini siapa jadinya Bang Bangnya tadi mikirnya gitu iya kan. Yang ini kekuatan dari mana itu kan udah apalagi
Apalagi Yang satu kekuatan dihubungkan siapa? dengan Waduh. kemarin yang bakar laut. Nah, itu dia makanya. Itu kan Ya, akhirnya nggak tahu juga ya mesti kemana itu. ya artinya ya itu kan spekulasi yang disampaikan ini sebagai contoh ya. Bahwa memang spekulasi itu bisa kemana-mana gitu. Ya, ya, ya. Makanya kemudian ya ini yang harusnya bisa bisa diminimalisir kan sebenarnya gitu, bahwa persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kabinet tetap di kabinet gitu. Kalaupun ingin disampaikan keluar ataupun masalah itu bocor di luar, segera melakukan klarifikasi gitu, bahwa ya memang ada sedikit diskusi ya kayak gitu kan, dan perdebatan ya itu hal yang wajar misalnya gitu kan. Tetapi ya ini sudah diselesaikan gitu, dan sudah ada solusinya, dan ini sebenarnya akan berjalan dengan baik. Nah, daripada kita ributin ngomongin itu, ya mendingan ngomongin industrinya gitu. Kira-kira kapan gerak nih galangan kapal ini nih, produksi kapal 1.500 ini kan gitu, untuk menggerakkan ekonomi, udah gitu kan harusnya kan. Lebih proyektif ke depan. Iya, benar. Kalau dilihat dari sekarang nih posisinya industri galangan kapal sendiri di Indonesia, itu kondisinya seperti apa, Mas? Yang ditargetkan tadi bisa memproduksi berapa? 1.500. 1.500 itu mungkin nggak sih? Bisa aja sih sebenarnya. Bisa ya? Kalau dari pernyataan Pak Purbaya sih, dia menyoroti kalau orang-orang kita ini sebenarnya mampu gitu. Mampu, dan mereka menunggu keberpihakan ini pemerintah terhadap industri lokal gitu. Jadi biar mereka juga industri ini bisa hidup dan membuka lapangan kerja, dan pada akhirnya itu termasuk padat karya juga sih ya, soalnya galangan kapal itu ya. Manufaktur. Nah, KKP sendiri kalau tender kapal itu sampai berapa, Mas? Ada datanya nggak? Belum ya. Yang tahun ini diharapkan berapa itu? Selain 1.500 ada lagi berarti ya? Ya mungkin, nggak tahu juga. Saya juga nggak pegang data. Belum lagi yang angkatan laut ya kan? Ya. Kalau angkatan laut kan sudah beberapa kapal kecilnya itu. Mas Teguh paham nih kalau angkatan laut. Beberapa kapal patroli kecilnya itu udah buatan dalam negeri. PT PAL ya? Ada beberapa galangan yang di kemarin tuh, ada yang di Batam, ada yang di Banten, itu juga bikin. Ya, untuk kapal-kapal frigate gitu ya, kapal-kapal patroli kecil yang ini sudah mulai menggunakan dalam negeri. Saya ingat sih KKP ini juga memesan beberapa kapal patrolinya KKP, yang patroli KKP itu PSDKP kalau saya. Iya, yang untuk itu ada di beberapa galangan yang di Batam. Itu memang memproduksi buat kapal-kapal model kapal cepat yang itu kapal patroli itu yang kalau zaman Bu Susi yang menenggelamkan kapal-kapal nelayan liar itu ya? Kalau nggak salah ya. Itu tenggelamkan. Gitu. Tapi ini dia lebih ke patroli sih. Jadi lebih ke patroli ya. Ke apa namanya? Ada persenjataan juga. Persenjataan mungkin persenjataan ringan kali ya. Jadi yang dipakai buat nangkepin kapal-kapal pencuri ikan ya. Yang seperti itu modelnya. Ya mungkin itu yang dipakai kan untuk patroli kan. Ini menarik juga sih ini sebenarnya. Mudah-mudahan nanti ke depannya ya, ini harapan kita semua sih ini bisa segera tuntas ya persoalannya. Kita fokus ke depan deh gitu. Fokusnya apa? Fokusnya adalah segera deh gitu produksi kapalnya ya kan, supaya galangan kapal juga kembali hidup kan, terus kemudian industrinya berjalan, manufakturnya berjalan, terus kemudian roda ekonomi juga bergerak gitu. Dan mungkin nggak cuma sekedar KKP ya, mungkin nanti juga mungkin angkatan laut dan mungkin Pelni atau apa gitu kan, membuat kapal juga gitu supaya segera bergerak juga nih industri galangan kapal di kita gitu. Kalau dari Mas Anto melihat sisi positifnya dari perdebatan ini apa, Mas? Dari perdebatan Menkyu sama bukan Menteri perdebatan KKP. kita ya? Bukan perdebatan kita. Perdebatan kita mah ini ya. Perdebatan Menkyu sama Menteri KKP ini dilihat dari sisi positifnya. Kalau dari positifnya, intinya ada keberpihakan pemerintah gitu. Maksudnya pemerintah aware dengan kondisi industri, dalam hal ini industri kapal, kan yang dimencuatkan Purbaya kan keberpihakan pemerintah gitu. Betul. Pada akhirnya sih kita pengen lihat hasil akhirnya dari perdebatan ini gitu. Apakah memang benar untuk keberpihakan industri lokal atau seperti apa gitu. Dan selama ini juga impor-impor kan cukup
banyak juga gitu untuk Benar, kapal. benar. Itu ya pendapat sisi positifnya. Mas Andri ada pandangan lain? Sih. Tadi yang saya sampaikan gitu. Jadi kita Sama ya. selesaikanlah udah gitu ya, nggak perlu berlarut-larut lah konflik di internal kabinet, dan harapannya mudah-mudahan ini kedepannya ya menjadi catatan juga gitu bahwa memang perlu dinamika, tetapi penempatan pembicaraannya itu juga harus diatur gitu. Di mana? Apakah di ruang yang kecil tadi yang disampaikan Bang Pangi juga, yaitu lebih baik dibanding harus bicara di forum atau di media sosial. Benar. Ya, terus kemudian yang fokus sekarang adalah kira-kira industri ini gimana gitu. Tadi yang disampaikan Mas Anto ya kan, keberpihakan pemerintah ini harus benar-benar nyata dirasakan, terutama untuk industri galangan kapal yang padat karya. Bukan hanya galangan kapal ya harusnya ya. Harusnya Semua industri betul. dalam negeri, keberpihakan pemerintah, ya kan, Iya, keberpihakan mendukung. negara dalam hal ini, semoga Industri ya lokal. ya itu tadi mendukung ekonomi bisa Betul. melaju ya kan. Betul. Jadi 8% kan Ya. targetnya. Targetnya ya. Ya. Oke, makasih Oke, banyak thank Mas you. Andri, Mas Anto ya atas Siap. diskusi kita sore hari ini di Interkomen. Ya. Sampai ketemu lagi di Interkomen berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.